Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Us kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat, alhamdulillah. Biasanya kita itu di belakang layar gitu ya. Kalau Usreni biasanya perhitungan uang, dengan Us. Iya. Kalau saya sama sih sebenarnya kaitannya dengan angka, tapi kalau saya nominalnya nominal puluhan. Kalau Usreni minimal apa? Minimal jutaan. Luar biasa gitu ya. Jadi kesempatan kita hari ini kita mau ngobrolin apa ya Us ya? Tentang dunia zaman now. Wow, dunia zaman now luar biasa gitu ya. Yang hot di sekarang gitu ya. Iya, yang dunia maya itu lebih untuk anak-anak muda lebih indah daripada dunia nyata. Waduh, luar biasa. Bahkan pacar saja bisa loh dari dunia maya. Berarti hubungannya di dunia maya gitu ya? Iya. Luar biasa. Kalau menurut Usreni, terus seperti apa yang harus dilakukan oleh anak-anak di zaman sekarang? Kalau menurut saya, anak-anak sekarang itu harus kuat. Kuat itu bukan dia secara fisik kuat, tidak hanya seperti itu, tapi kuat yang pertama, dia lingkungan pertemanannya sangat luas sekarang. Tidak hanya dunia nyata, dunia maya pun luas pertemanannya. Harus kuat, kenapa? Karena dia harus punya komitmen di lingkungan teman-temannya yang pacaran, dia harus mempunyai prinsip yang kuat untuk tidak pacaran. Karena menurut saya, pacaran itu buang-buang energi, buang-buang tenaga. Harusnya bisa melejit prestasinya, dia harus stuck di situ karena gagal fokus mikirin pacarnya. Tapi kan mayoritas zaman sekarang kan seperti itu ya Usia. Terus kalau misalnya Usreni berada di zaman sekarang misalnya, terus apa yang bisa dilakukan ketika misalnya teman-teman di lingkungan kita seperti itu? Gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Saya praktekkan saya praktekkan ke anak-anak saya yang sudah menginjak remaja bahkan dewasa ya dan anak-anak perempuan itu dari sebelum mereka mengenal jatuh cinta itu sudah ditanamkan bahwa pacaran itu tidak boleh, alasannya kenapa, madorotnya apa. Nah jadi mereka tidak pacaran karena tahu, bukan karena belum ada yang disukai, nggak seperti itu, tapi karena tahu alasannya apa. Nah itu juga sebenarnya kita belajar seperti itu dengan parenting juga, gitu. Berarti gini anak itu bagaimana harus mempunyai sebuah prinsip gitu ya, harus mempunyai sebuah adab ketika bergaul itu seperti apa, kemudian adab bergaul dengan lawan jenis itu seperti apa. Nah itu yang paling utama. Ada satu kisah menarik dalam sebuah wawancara dengan seorang bilioner muda. Ini dari barat nih. Kemudian ketika ditanyakan kiat suksesnya apa, itu yang pertama no drugs, yang kedua no pornografi, dan yang ketiga no relationship. Jadi hubungan dengan lawan jenis kan dia menjaga ya. Yang notabene orang non muslim pun menjaga itu dan dia bisa sukses, apalagi kita sebagai orang muslim yang tahu benar aturannya seperti apa. Jadi kan harusnya lebih bisa menjaga, lebih bisa menerapkan, insya Allah ketika dalam kehidupan kita kita terapkan apa yang dicontohkan Rasulullah, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Jadi itu ya kiat-kiatnya bagaimana kita bisa menjaga adab di lingkungan pergaulan zaman sekarang. Dari segi teknologi yang semakin luas, wawasan yang semakin luas, dan dimanapun bisa diambil tanpa batas dan sebagainya. No filter. Kalau diri sendiri tidak hati-hati ya kita akan terjerumus di situ karena dalam kita bisa bermain jari, kita bisa keliling dunia hanya dengan bermain jari ya. Yang kalau dulu waktu zaman kita SMP itu kan sesuatu yang mustahil. HP belum ada. Kalau zaman saya, kalau zaman Ustazah mungkin sudah ada. Ada,
HP yang batangan tebel-tebel itu. Komunikator. Kalau zaman saya HP belum ada, jadi pertemanannya kalau jauh lewat surat itu pun kan terbatas, teman-teman yang kita tahu benar sifatnya yang kita surati. Kalau sekarang kan tidak, kita tidak tahu siapa orangnya, kita tidak tahu bagaimana wajahnya, kita tidak tahu karakternya bagaimana, kita bisa berteman dekat dengan mereka. Karena satu hal yang saya juga baru tahu, ini zaman sekarang ini, teman bukan, pacar juga bukan, tapi dekat, itu statusnya apa dong? Apa ya? Zaman sekarang apa ya? Iya. Dan mereka lebih percaya gitu ya, percaya orang-orang luar di sana. Iya. Daripada orang tua dan sebagainya. Iya. Satu pesan untuk anak-anak kita semua, tidak usah pacaran, karena yakin Allah akan menemukan kalian dengan jodoh terbaik kalian apabila kalian bisa menjaga diri kalian dengan baik. Orang baik jodohnya insya Allah dengan orang baik. Nah, karena janji Allah itu nyata, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Lain dengan pacar kalian nih, pacar kalian berjanji untuk setia, tapi di belakang bisa saja main mata. Katanya berjanji untuk sehidup sesurga, tapi apakah bisa ketika awalnya saja dimulai dengan perbuatan dosa? Begitu kan, Us? Dan ada satu quote menarik itu, nasibmu telah ditulis oleh tinta cintanya, kemudian disegel dengan rahmatnya. Jadi tak perlu takut, percayakanlah dirimu kepadanya dan berharaplah pada segala ketetapannya. Semua sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah, tinggal kita percaya, kita ikhtiar sebaik-baiknya, kita banyak berdoa, menjaga ketaatan kita, insya Allah Allah kasih yang terbaik untuk kita. Masya Allah, luar biasa. Sedikit tapi maknanya luar biasa gitu ya, Us, obrolan kita hari ini. Iya. Kesimpulannya apa, Us, kira-kira? Kesimpulannya, untuk anak-anak semua, yang satu yang seperti Ustazah Eli katakan tadi, jaga adab dalam pergaulan. Saya ingat apa yang disampaikan Ustadz Felix Yo itu. Ketika orang itu mengatakan jatuh cinta, kemudian pacaran, bohong namanya. Itu bohong. Orang cinta akan indah setelah pernikahan. Insya Allah. Itu satu pesan untuk anak-anak semuanya. Oke. Begitu ya, Us, ya? Iya. Sedikit tapi mengena. Kayaknya kita perlu ini, Us, obrolan ini lebih panjang lagi gitu, nggih. Di tempat yang berbeda, insya Allah seperti itu ya. Ibaratnya peran kita selaku orang tua itu kayak menduan, Us. Tahu nggak menduan itu apa? Tempe yang belum kering. Menduan itu mendidik dan mendoakan, kan? Ya Allah, luar biasa. Kalau puasa kan biasanya gorengan tuh banyak. Nah itu siang-siang begini, nah pikirannya ke sana, ke tempe, benar. Mendoakan. Oke. Ya, seperti itu, Ustaini. Terima kasih banyak. Cukup ya kayaknya ya obrolan kita hari ini seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin. Kita tutup dengan Ramadan Kusuka, spirit kuatkan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.